Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Nugroho, NIM 2017-106 di sini, mahasiswa Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum, akan menyampaikan sajian penjelasan mengenai soal UTS AIKA. Baik, pertama di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang kontribusi Muhammadiyah kepada bangsa. Jadi pertama, Muhammadiyah terus berkiprah dan memberi kontribusi besar bagi pencerdasan dan pemajuan bangsa melalui usaha-usahanya di bidang pembaruan paham keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan politik kebangsaan, dan gerakan dakwah lainnya. Dalam lintasan perjalanan Indonesia, telah puluhan hingga ratusan ribu sumber daya manusia yang terdidik dan berkarakter lahir dari gerakan ini tanpa mengklaim dirinya sebagai gerakan santri. Tanpa embel-embel santri, justru Muhammadiyah menjadi inklusif, membaur dengan segenap masyarakat dari beragam golongan serta secara egaliter. Sebagaimana watak gerakan Islam ini yang demokratis. Di era mutakhir ini, Muhammadiyah baik secara organisasi maupun melalui tokoh-tokohnya, dari tingkat nasional sampai tingkat lokal di seluruh penjuru tanah air, terlibat dalam usaha mendidik dan mencerahkan bangsa, mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Semua pergerakan Muhammadiyah itu berkontribusi bagi pencerdasan, kemajuan, dan perubahan kehidupan bangsa Indonesia menuju tercapai cita-cita nasional dalam integritas jiwa keislaman dan keindonesiaan yang kental. Lalu Muhammadiyah sejak berdirinya hingga saat ini terus berkiprah memajukan bangsa dengan tulus dan penuh pengkhidmatan untuk seluruh warga bangsa. Muhammadiyah memiliki teologi dan praksis al-ma'un dalam mengembangkan filantropi sosial yang bersifat inklusif. Jadi gerakan Muhammadiyah untuk mengembangkan kehidupan bersama seluruh masyarakat juga dilakukan melalui lembaga pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan usaha-usaha lainnya dalam program praktis sosial dan filantropi yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan masyarakat. Termasuk program kemasyarakatan yang dilakukan oleh organisasi perempuan Muhammadiyah, yakni Aisyah, yang mengembangkan program-program inklusif di seluruh daerah dan kawasan Indonesia melalui praksis sosial, pemberdayaan masyarakat, dan gerakan filantropi Islam. Baik, ini program-program Muhammadiyah untuk kemajuan seperti penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat di daerah-daerah terjauh dan terpencil secara inklusif telah diakui publik secara luas. Muhammadiyah dan Aisyah sangat aktif dalam gerakan di akar rumput, termasuk dalam melaksanakan program penanggulangan bencana seperti di Aceh, Jogja, dan lain-lain. Lalu program kemanusiaan tersebut diselenggarakan secara khusus oleh Muhammadiyah Disaster Management Center atau MDMC, Lembaga Zakat Infak dan Sedekah atau Lazismu, Majelis Pembina Kesehatan Umum MPKU, Majelis Pembina Kesejahteraan Sosial MPKS, dan seluruh bagian dari jaringan organisasi di Indonesia. Dan banyak peran lain dari Muhammadiyah di berbagai bidang dalam memajukan Indonesia. Muhammadiyah telah dan akan terus memberikan sumbangan besar dalam upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Saya kira itu cukup untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2 dan saya akan menjawabnya saat ini juga. Yaitu teori-teori Islam. Jadi menurut saya di sini mengutip dari sumber di internet, saya berhasil mendapatkan beberapa teori seperti pertama ada teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam itu dibawa oleh pedagang-pedagang dari daerah Gujarat yang tepatnya berada di India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam di Nusantara sekitar abad 13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Malik As-Saleh, pada tahun 1927 yang bercorak Gujarat. Teori ini dikemukakan oleh S. Hugrange, N.G. Painch, Nepal. Kedua ada teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Joyoningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat.